Memang. Tapi kan sekarang kayak udah di banyak sosial, ya. banyak banget gitu ya. Anak sekarang manggilnya udah Iya. papa, mama, Ayah, ayah, bunda, ayah, bunda, umi, abi, ya kan gitu. Pegangan tangan kayak mau nyebrang loh gitu kan. Oh iya. Pakai lope-lope lagi. Iya. Ya dihapus. Halo semuanya, kita kembali lagi di History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, tentang kamu, dan tentang kita semua. Nah, jadi di sini kita akan ditemani sama satu narasumber yang udah ahli banget, dan kita kenalkan Kak Laras. Selamat datang Kak Laras. Selamat datang Kak Laras. Selamat datang. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang udah terkenal, yang udah mungkin di Gen Z udah pada tahu gitu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang PDA, itu kalau bahasa Inggris PDA gitu. Nah, kita kepanjangan dari PDA ini adalah Public Display Affection. Dan di sini menurut dari pandangan aku, PDA itu dimana ketika kita punya pasangan nih, terus kita pamer ke orang lain, entah itu lewat dunia nyata secara langsung ataupun dunia sosial media. Nah, kalau menurut Cenca, PDA itu apa sih, Ceh, gitu? Menurut aku juga sebenarnya sama aja sih, seperti dari pengertiannya ya, public display of affection. Jadi menunjukkan mengumbar kemesraan di depan publik kayak gitu. Nah, selagi kita ada narasumber nih, mungkin kita bisa lebih dalam lagi nih tanya ke Kak Laras. Kira-kira menurut Kak Laras sendiri, PDA itu seperti apa sih? Benar banget sih. Tadi udah dijelasin juga ya sama Cela sama Enca bahwa memang PDA ini memang mengarah adalah ketika seseorang memiliki pasangan, entah pasangan yang sah atau enggak ya, istilahnya kayak gitu, dan mereka mengumbar hal itu, kemesraan itu di media sosial mungkin bisa jadi atau kepada orang lain. Jadi intinya supaya orang lain lihat gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau tadi kan kita udah ngomong ini tentang mengumbar kemesraan. Sebenarnya mengumbar kemesraan di depan umum itu sebenarnya hal yang wajar nggak sih Kak? Sama apakah kemesraan di depan umum itu ada batasan umurnya? Kira-kira gimana Kak? Sebenarnya mengumbar kemesraan di depan umum itu tergantung ya. Kalau misalkan kita bicara kita di negara Indonesia, pasti sangat-sangat harus dibatasi. Karena balik lagi kita selalu ada punya asasnya yang namanya budaya, ada yang namanya juga agama. Jadi itu memang sangat-sangat sesuatu hal yang mungkin belum bisa diterima kayaknya kalau untuk secara umum gitu. Kalau misalkan untuk batasan umurnya, kalau kita bicara tentang general lah ya, di luar dari Indonesia juga, itu pasti ada batasan. Karena orang-orang yang punya pasangan itu dalam artian entah sah atau enggak ya, yang punya pacar, artinya nggak mungkin dong anak 10 tahun mengumbar kemesraan gitu. Ya mungkin memang. Tapi kan sekarang kayak udah di banyak sosial, ya. banyak banget gitu ya. Anak sekarang manggilnya udah Iya. papa, mama, ayah, bunda, ayah, bunda, umi, abi, ya kan gitu. Jadi istilahnya pasti ada batasan. Kalau istilahnya kita apa ya, udah punya KTP dulu lah. Oh, setidaknya standarnya Gitu. KTP Betul, dulu. betul banget. Oke, Istilahnya gitu. Jadi kita harus benar-benar yang umurnya sudah cukup baru mungkin boleh. Dan ngumbar kemesraannya juga harus dibatasi. Dalam artian jangan sampai itu jadi berpengaruh negatif gitu sih. Tapi kan kayak mungkin kalau kita ngumbar kemesraan tuh harus kayak yang tadi Kak Laras bilang gitu, kita harus membatasi gitu kan. Betul. Tapi gimana nih sama orang-orang yang mungkin punya zaman sekarang kan love language itu terkenal banget tuh Kak. Gimana sama orang yang love language-nya physical touch? Apalagi misalnya kayak dua-duanya tuh physical touch-nya tinggi banget. Itu kan kayak mau nggak mau physical touch gitu ya. Mungkin karena bahasa kasihnya gitu ya. Gitu Iya. ya. Oke, kalau misalkan kita bicara tentang pacaran berarti ya. Iya. Batasannya adalah contoh, mungkin pegangan tangan. Terus juga mungkin bisa yang namanya rangkul. Terus bisa juga yang namanya mungkin hug gitu ya, peluk. Atau mungkin yang keempat bisa juga kiss tapi mungkin di pipi sama di kening. Tapi balik lagi, melakukan hal itu hanya untuk bahasa kasih, bukan untuk dalam tanda kutip nafsu. Karena kalau nafsu itu nanti arahnya udah berbeda gitu. Kadang kan kita mungkin dalam artian peluk nih yang namanya, mungkin kita lagi sedih ada juga ya, ada beberapa yang maunya itu dipeluk biar dia ngerasa bahwa dia nyaman, bahwa dia aman. Itu kadang ada yang kayak gitu. Ada juga yang mungkin biar pasangannya merasa juga tenang gitu ya, kadang dipegang tangannya,
mungkin di dalam area yang cukup ramai kan ada tipe orang yang ngerasanya aduh ribet pegangan tangan ngapain sih, tapi ada juga yang orang-orang yang memang bahasanya mereka tuh pengennya kayak gitu untuk melindungi pasangannya tuh ada. Jadi is okay sih harusnya selama dalam artian tadi gak ada nafsu gitu. Oke. Tapi aku pernah juga dengar katanya kalau misalnya untuk kayak yang kelihatan gitu kayak menunjukkan itu, kalau Betul. misalnya batasannya itu adalah saat kita melakukan sesuatu, kita itu bisa menunjukkan kepada orang tua, di depan orang tua kita itu Betul. adalah batasan yang bisa kita lakukan di depan umum juga. Saat kita udah misalnya kita berani untuk ciuman di depan orang tua kita, Betul. kita bisa lakukan itu juga di depan orang banyak. Itu sih aku pernah dengar kayak gitu sebenarnya. Betul banget. Karena posisinya gini, misalkan contoh ya, kita melarang apalagi yang namanya anak-anak, jangankan saya, kita semua yang masih zamannya jadi anak-anak waktu itu di umur 17 tahun mungkin sampai umur 22 nggak suka dilarang kan. Nah, betul. Tapi namanya orang memang nggak bisa dilarang. Kalau misalkan dilarang malah mereka akan yang namanya suka untuk peraturan ada istilahnya untuk dilanggar biasanya kayak gitu. Tapi makanya ketika kita mau melakukan hal-hal yang tadi si Incia jelasin, betul banget mungkin harus di depan orang tua. Karena kenapa? Paling tidak pun orang tuanya tahu nih, oh iya gaya anaknya ini seperti ini loh. Dan memang mereka melakukan hal ini itu bukan karena tanda kutip lagi tadi untuk nafsu segala macam, tapi memang tunjukin kasih sayangnya kayak gitu. Kita bicara tentang culture juga ya di Indonesia. Kalau misalkan kayak keluargaku, itu orang yang tipenya tuh setengah-setengah gak kaku banget. Jadi aku yang bisa kayak peluk itu bisa. Bisa yang kayak rangkul orang tuaku gitu, bercanda gitu ya. Cium orang tuaku, cium tangan mereka segala macam itu udah biasa. Tapi ada keluarga yang kaku bener gak sih? Saya kaku. Kayak menunjukkan kayak melewati kata-kata pun itu adalah hal yang sulit gitu. Iya kan? Makanya kadang ada keluarga yang kayak gitu. Terus tiba-tiba dengan lahirnya anak misalkan dari keluarga itu, mereka bermesranya, mereka tunjukin kasih sayangnya gimana, itu kan tanda tanya juga. Gaya pacarannya mereka itu seperti apa. Nah itu yang harus lebih dikoreksi dan perlu dilihat dan ditekankan lagi sih. Gitu. Artinya dari penjelasan Kak Laras bisa disimpulin PDA itu bisa disebabkan juga karena ada dari keluarga juga, mempengaruhi dari keluarga juga, terus habis Pasti. itu juga dari lingkungan dia yang mempengaruhi dia bisa melakukan itu sebenarnya ya. Betul, karena kalau misalkan kita bicara contoh lah, misalkan kita tinggalnya di luar negeri. Di luar negeri itu kan bahasanya tuh lain lagi. Mereka yang benar-benar bersentuhan itu kayak udah biasa banget. Malah kalau nggak kesentuhan kan aneh gitu ya. Rata-rata mereka ngerasa kalau udah deket sama orang maunya touch gitu. Tapi kalau kita tuh balik lagi nggak bisa. Karena lingkungan kita itu tidak mendukung untuk hal seperti itu. Cuman memang tantangan sekarang itu di media sosial sangat gencar sekali. Jadi harus pinter-pinter sortir dan milih lah. Gitu. Nah tadi kan kita udah bahas nih tentang PDA, terus kayak mungkin kalau dari yang Kak Laras bilang bisa jadi kayak bagaimana cara seseorang punya bahasa kasih, mungkin itu kayak lebih dipengaruhi sama mungkin keluarga, budaya dan lingkungan gitu ya. Betul. Nah tapi ada gak sih kayak tadi kan bahas PDA itu bisa jadi pengaruh dari keluarga juga. Tapi mungkin gak sih kayak ada penyebab entah dari keluarga atau dari apa gitu kayak yang bisa menyebabkan kita jadi pengen melakukan PDA gitu. Kita jadi pengen pamer atau mungkin kayak selain dari mungkin dari sisi psikologis gitu. Mungkin dari luka yang ada di keluarga, dari trauma atau mungkin gak cuma dari keluarga doang gitu, tapi dari pengalaman itu ada gak sih Kak? Pasti ada sih. Kadang kita bicara tentang faktor keluarga juga ya. Kadang sebenarnya ada dua hal. Pertama mungkin ketika dalam tanda kutip ya, keluarga yang memberikan aura positifnya sama anaknya, mungkin anaknya bisa jadi positif. Tapi ada juga yang mungkin keluarganya kasih auranya negatif, anaknya malah nggak mau kayak keluarganya tuh ada juga. Jadinya positif. Tapi ada juga yang keluarganya mungkin negatif dan anaknya jadi negatif juga, itu pasti ada. Balik lagi yang namanya kita keluarga, tadi lingkungan, balik lagi ke traumatik juga pasti ada segala macamnya. Tapi kalau dari saya pribadi, menurut saya gitu ya, mungkin hal-hal yang pernah saya baca juga, kalau misalkan gimana sih anak-anak zaman sekarang gitu ya, mungkin kita bahasnya yang pacaran dulu deh ya. Ketika mereka benar-benar ngumbar kemesraan mereka, khususnya di media sosial. Mungkin kalau di halayak umum mungkin entah kayak di mall, mereka pegangan tangan segala macam, kita kadang anggapnya itu masih kayak biasa lah, apalagi mau nyebrang gitu kan. Kalau dulu kan bahasanya kita kan Pegangan tangan kayak mau nyebrang loh gitu kan. Oh iya. Benar. gitu istilahnya. Mungkin itu ya jadi lelucon lah, udah biasa aja. Tapi ada juga, sebenarnya jadi problem adalah ketika seseorang itu uploadnya di media sosial.
Kalau misalkan dia kayak bilang, gue happy nih sama pasangan gue, setiap kegiatan yang dia lakukan sama pasangannya dia update media sosial. Mungkin secara penelitian ya yang pernah saya baca, saya kan nggak pernah meneliti gitu ya. Menurut penelitian yang saya baca, itu malah orang-orang yang nggak bahagia yang sebenarnya mengupload ke media sosial. Karena kenapa? Logikanya adalah ketika mereka ngupload ke media sosial, artinya mereka itu mengambil waktu kebahagiaannya mereka dong sama pasangannya. Padahal mungkin bisa di waktu yang sama adalah sebenarnya mereka lagi sama pasangan mereka. Tapi dia nyempetin waktunya untuk update-update. Padahal kan kalau orang yang bahagia, orang yang enjoy, contoh kayak kalian deh liburan, contoh gak so jauh-jauh. Kalau kalian lagi enjoy banget, boro-boro deh lo megang handphone, bener gak sih? Lo menikmati pemandangan, menikmati shopping lo. Bener gak sih? Udah kayak repot banget. Sekarang orang ngapain di media sosial? Mungkin emang ada orang yang tipenya mau deh disimpan, di save. Tapi kan di save mungkin bisa di handphone, gak perlu di media sosial juga. Tapi kebanyakan orang mungkin pada dasarnya ke media sosial adalah untuk mengumbar dalam artian bahwa mereka tuh bahagia loh, mereka mau diakui loh, bahwa mereka tuh pasangan yang goals loh. Justru itu yang jadi bahaya, bisa jadi bumerang. Karena kenapa? Ini bisa jadi untuk flashback kita juga ya, bisa evaluasi juga. Ketika mereka mengumbar kemesraan di media sosial, itu dalam artian tuh bisa menjadi sebuah apa ya, kalau dalam tanda kutip tuh masalah ke depannya. Karena kenapa? Itu mungkin dia lagi happy-happy aja. Tapi ada juga mungkin pasangan yang bahkan lagi gak mesra pun berantem bisa di-upload ke media sosial, ada juga. Ada sih. Itu udah kayak maksimalnya mungkin ya, gak bisa membagi, gak bisa memilah. Tapi dampaknya adalah maupun yang dia berantem atau dia kemesraannya dia upload di media sosial, itu bisa jadi banyak yang stalker bisa jadi loh. Jadi kepo. Terus misalkan banyak yang bilang, aduh pasangan goals nih, goals couple. Itu aduh kan pengen tujuannya, banget Kak. nih. Iya, Couple di goals. share di sosial media tujuannya itu biar orang lihat dia itu adalah couple yang bahagia, Iya couple kan? goals gitu Udah kan. gitu yang paling lucu kalau dia tag cowoknya juga, gitu siapa. Aku pengen kamu kayak gini gitu ya. Terus dibalas di komen. Pakai lope-lope lagi. Ya, banyak kan, kita banyak banget ngeliat kayak gitu kan. Sebenarnya sih secara nggak langsung kalau misalkan memang mereka uploadnya adalah sesuatu hal yang positif dalam artian mungkin kasih kata-kata motivasi atau segala macem, mereka bisa nerima dengan baik, bagus. Kalau misalkan mereka nggak bisa terima dengan baik, itu bisa dibalik lagi ke mereka, bisa banyak haters juga bisa. Atau ketika mereka dengan posisi yang tiba-tiba ganti pacar. Oh, Bener gak sih? ya Iya dihapus semua Kak. Ya dihapus. Ya itu kan itu. Bener gak? Bukannya orang-orang yang udah mengidolakan misalkan kayak cewek gitu kan punya pasangan kayak aduh couples goals banget nih gitu kan. Tiba-tiba ganti pacar kayak Udah ganti kemana lagi. aja lo, ya ganti lagi aja lo. Jadi banyak hatersnya kan. Terus udah gitu belum tentu ceweknya pun dalam artian bisa nerima itu secara positif kayak ya udah sih suka-suka gue. Bisa stres bisa loh. Aduh kok gue jadi kayak gini ya. Kok bisa kayak gini ya? Itu banyak banget dampak-dampak negatifnya sebenarnya. Kalau kita bener-bener ngupload ke media sosial ya. Memang ada juga sih yang positif. Tapi kalau misalkan secara rules-nya kayaknya lebih banyak negatifnya. Tapi kalau misalnya kadang kan ada pasangan yang ngerasa kalau misalnya gue nggak diupload artinya gue nggak diakui loh sama pasangannya gue gitu. Kalau menurut Kak Laras itu gimana? Kan itu kan kayak sebagai kayak bentuk rasa kasih sayang kita sama pasangan kita diupload ke media sosial untuk membuktikan oh ya gue sayang sama pasangan gue. Menurut Kak Laras kalau misalnya hanya untuk sekedar kayak gitu apakah masih oke kah? Gimana sih kita tahu kayak oh kita sebatas ini loh bisa kita update di sosial media yang menunjukkan oh ini adalah bentuk kasih sayangnya kita yang bener pure buat pasangan kita upload ke sosial media yang pure gitu, bukannya kelihatannya kayak hal yang berpura-pura tadi yang Kak Laras bilang. Menurut Kak Laras gimana? Kalau aku sih sebenarnya oke-oke aja selama kita bermedia sosial itu kan sebenarnya ada batasannya, bener gak sih? Betul. Kadang ada orang yang memang notabene-nya tuh upload terus. Saya pun tipe orang yang sebenarnya upload. Cuman gak terlalu sering karena kenapa saya lebih banyak untuk apa ya? Quality time mungkin ya. Lebih memanfaatkan waktu itu tuh dengan baik. Ya kalau misalkan kayak simple lagi ulang tahun atau dia mungkin lebih banyak ngabisin waktu juga sama keluarga saya ngebantuin apa kan kadang kita apresiasi. Kayak proud of you lah, saya bangga punya kamu, saya bahagia apa segala macam. Ya sesekali ada momen oke lah. Tapi kalau misalkan tiap hari dengan contohnya itu pasangan yang belum menikah loh. Dalam artian ya kalau kita tadi bahas seperti itu. Itu bukannya jadinya sebuah masalah nantinya. Kalau Ence bilang tadi, oh iya tinggal hapus Kak. Iya hapus, nanti ganti lagi. Istilahnya kan gitu kan. Ada momen-momen lah, sesuatu yang kayak kita nggak usah pacaran deh, kita berteman aja.
Kita pun kadang suka upload sahabat kita, teman dekat kita kan, betul. tapi momen kan. Iya, Dan itu benar. ngerasanya nanti ketika saya yang baca atau teman-teman yang baca kayak jadi wow, dibandingin kayak upload tiap hari enak juga sih lama-lama dengan hal yang sama. Gitu. Kayak buka, nih kalau dia upload snapgram, gue buka, ini pasti sama cowoknya nih, sama ceweknya gitu, kayak bosen juga ya. Kecuali mungkin memang kerjanya entertain. Ya, emang Dalam artian, tuntutan kerjaan. ya itu ada juga yang memang cari uangnya dari sana ya, itu nggak bisa salahkan, itu faktor yang lain. Tapi kalau kita bicara tentang masyarakat umum yang punya pasangan 17 tahun ke atas, yang emang udah ngerti batasan cinta, batasan sayang segala macem, ya harus ngerti gimana cara kita bermedia sosial yang baik dan benar. Karena jangan sampai kita itu menjadi batu sandungan kali ya untuk orang-orang di luar sana gitu. Nah, tapi Kak, ada nggak sih kayak profesi atau pekerjaan yang kayak mengharuskan kita untuk kayak kita tuh harus hati-hati banget gitu sama yang namanya public display of affection gitu? Betul, pasti ada. Mungkin contoh salah satunya ya, yang dalam gambaran saya adalah tenaga kependidikan atau tenaga pendidik itu harus berhati-hati. Karena mereka itu menjadi sosok yang didambakan, jadi sosok contoh untuk para muridnya, keliling sekolah, pasti kan? Itu harus hati-hati. Jadi jangan sampai apa yang mereka lakukan ditiru sama muridnya. Karena mereka standarnya gurunya ya kan. Kalau gurunya melakukan, kalau tenaga kependidikan melakukan, takutnya mereka aja boleh kok, berarti saya boleh gitu. Ada juga mungkin abdi negara. Itu pasti, karena mereka pun pasti kan punya tata cara kedisiplinan sendiri kan. Jangankan untuk hal-hal bermedia sosial, bermesraan, mereka secara pekerjaan aja mereka punya SOP-nya sendiri. Itu pasti harus berhati-hati. Terus mungkin pegawai pemerintahan yang mungkin banyak banget jadi ikon-ikon untuk masyarakat, itu harus hati-hati juga. Bahkan tadi yang sempat kita bahas adalah yang bergelut di bidang entertain, walaupun mereka cari uangnya di sana, banyak masalah juga kan pastinya bisa ditimbulkan dari sana. Jadi itu benar-benar harus berhati-hati sih. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita mau bahas tentang mereka mau bermesraan, mereka mau tunjukin pasangannya, intinya harus tahu batasannya ya. Yang tadi saya udah sebutin di awal. Gimana mereka harus punya batasan pegangan tangan lah, mereka peluk, atau mereka rangkul bahu, atau mereka mau untuk cium dalam artian pipi ataupun kening. Kalau di luar daripada itu kayak harus dipikir-pikir dulu ya. Mungkin hanya untuk pasangan yang sah aja nih. Gitu loh istilahnya. Dan itu hanya untuk di belakang pintunya mereka aja, bukan untuk diumbar ke media sosial. Oke. Kalau misalnya ini Kak, kita misalnya kita sebagai orang yang melihat guru kita melakukan kayak gitu, atau misalnya orang yang kita hormati melakukan hal itu. Bagaimana sih sebenarnya respon kita yang benar saat kita melihat orang di sekitar kita melakukan hal itu, Kak? Kira-kira gimana? Sebenarnya ada 2 tipe ya. Kalau misalkan memang kita tipe orang yang mudah banget untuk ketemu, untuk ngobrol, orang yang mungkin agak ekstrovert, mungkin kita bisa langsung jumpai aja. Kita ngobrolin, karena terkadang manusia belum tahu kalau misalkan dia salah kalau nggak ada yang kasih tahu. Tapi balik lagi, respon untuk mungkin yang dia tegur baik atau enggaknya itu urusan nanti. Tapi ada juga mungkin satu tipenya lagi yang agak introvert. Mungkin kalau misalkan kamu nggak bisa berbuat apa-apa, artinya kamu punya pilihan untuk membatasi diri kamu untuk tidak melakukan itu. Atau bisa juga yang ketiga, kalau kamu ngerasa kamu nggak punya power, kamu bisa menghubungi orang yang punya power untuk bisa menegur orang itu secara langsung. Karena kan balik lagi, orang-orang yang ngerasa bahwa itu ngeganggu kan artinya mereka juga concern kan. Artinya, wah nggak bener nih ya kan. Artinya mereka harus benar-benar batasi mereka secara mereka diri sendiri atau melibatkan orang lain. Lebih ke batasan diri sendiri ya Kak. Kita tahu batasan-batasan yang harus kita lakukan. Betul. Itulah kenapa kita pentingnya juga kita punya agama, kita punya budaya di Indonesia. Bersyukurnya itu, yaitu kita punya batasan-batasan. Kayak kita aja deh, misalnya kita main ke suatu tempat, kita tahu sopan santun kan. Ya, benar. Kayak apalagi yang suka naik gunung. Ya, wah, Jangankan itu, kebersihan aja tuh nomor 1, bener gak sih? Jangan sampai kan, istilahnya gitu. Tapi mungkin gak sih Kak, kayak mungkin ada orang yang melakukan PDA, tapi kayak sebenarnya dia nggak bermaksud buat PDA gitu, dia nggak bermaksud untuk pamer, tapi kayak ditangkap sama orang lain yang lihat itu ngerasa kayak wah nih orang pamer gitu. Bisa jadi, bisa seperti itu. Kadang ada orang-orang tipenya yang introvert,
lalu mereka bisa mengumbarnya ke media sosial, itu mereka ekspresiin diri mereka di situ. Kadang kan ada juga, kita nggak bisa bohong ya. Misalkan contoh, ada juga yang nyari pasangannya itu di media sosial, bener gak sih? Kirain di media sosial pakai aplikasi dia kayak bawel banget gitu, pas ketemu kok diem gitu. Kadang bisa disalahartiin juga, dalam artian ketika mereka bisa eksplor diri mereka di media sosial, padahal dirinya mereka tuh introvert, bukan extrovert seperti yang di media sosial, bisa jadi. Tapi balik lagi kan orang belum tentu tahu kalau misalkan dia salah atau enggak. Makanya perlu banget kita sebagai umat manusia saling mengingatkan satu sama lain. Nah yang diingatkan harus punya respon yang baik. Kalau misalkan memang kita ditegur, tapi yang negur juga harus menegur dengan cara yang baik juga. Oke. Gitu. Oke, tadi kita udah menyentil-nyentil sedikit tentang batasan nih. Kira-kira nih dari Kak Lara sendiri, sebenarnya batasan-batasan apa sih sebenarnya dari PDA ini dari sisi kekristenan gitu ya, dari sisi kekristenan sendiri apakah ada batasan-batasan khusus untuk PDA sendiri? Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang kita sebagai anak Tuhan, sebenarnya kita sebagai anak Tuhan aja sebenarnya nggak ada pacaran ya. Kalau yang diajarkan Tuhan itu hanya ada yang namanya, kalau yang saya tahu ya, kita hanya ada tunangan, transisi di mana ketika kita mau menikah. Artinya, cuman kan semua berubah ya, dalam artian tahun demi tahun, semua orang bertumbuh, semua orang berpikir jauh lebih baik. Tapi balik lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu batasan-batasan. Kalau misalkan memang kita melakukan, kita udah telanjur nih, memang kita udah punya pasangan lah, kita mau komitmen gitu ya. Udah transisi nih, udah dewasa juga, orang tua udah bolehin kita untuk pacaran. Balik lagi yang kayak Enca tadi bilang, ya udah tunjukin itu sama seperti kalian tunjukin itu sama orang tua kalian. Jangan ada umpet-umpetan gitu. Jadi apa adanya aja. Kalau misalkan emang kalian berantem ya tunjukin kalian berantem. Kalau kalian emang sangat-sangat mesra istilahnya gitu ya, kalian sangat penuh dengan kasih, ya tunjukin kasih itu pun di depan orang tua kalian masing-masing. Jadi jangan di depan beda, di dalam beda, itu yang akan bahaya. Karena kita balik lagi sebagai anak Tuhan, kita harus punya batasan. Karena ketika kita pacaran, transisi mau menikah itu udah sesuatu hal yang indah. Jadi harus kita jaga baik-baik, jangan sampai, istilah kata dalam bahasanya kita buka kado sebelum hari pernikahan itu tiba gitu loh. Jadi harus benar-benar simpan diri kita baik-baik, jaga kekudusan kita, jangan sampai menyesalnya di belakangan gitu loh. Kalau awal pendahuluan gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati. Apalagi dengan kita yang notabene anak-anak Tuhan dan mungkin orang-orang tahu, oh iya nih si ini kepercayaannya ini gitu ya. Tapi kok dia kayak gini? Pada akhirnya nanti kita nggak bisa jadi berkat juga. Dan bisa jadi kalau yang melakukan pun orang-orang yang melayani, aktif melayani gitu ya, bahkan pemberita firman juga, itu bisa bahaya, anak-anaknya nanti bisa ngikut juga gitu kan istilahnya. Jadi cobalah kalau misalkan memang kita udah telanjur pacaran segala macam, tunjukinlah kasihnya itu di depan orang tua. Jadi orang tua tuh anaknya pacaran jadi nggak was-was juga kali ya, istilahnya gitu. Karena orang tua was-was kan, mau tahu pasangannya siapa sampai ditanya babat bibit bebet bobotnya ya kan. Apalagi yang overprotective. Iya, betul banget. Jadi kita harus tahu lah batasan-batasan itu. Oke, last nih Kak, terakhir banget nih ya. Oke. Kira-kira PDA sendiri apakah selalu dikaitkan dengan hal yang buruk sih Kak sebenarnya? Enggak sih, kalau aku sih lebih mikirnya enggak ya. Karena enggak mikir ke arah yang aneh-aneh juga. Kalau aku lebih mikirnya PDA ini lebih mengarah gimana kita nunjukin kasih sayangnya kita sama pasangan kita. Karena kan nggak mungkin kan kita punya pasangan, kita tujuannya berpacaran, berpasangan itu karena tujuannya negatif kan enggak. Kalau emang dasarnya dari kitanya pun positif, kita tujuannya pasti positif. Nah itu dia, supaya dari pacarannya bisa berbuah manis ke tunangan, bisa berbuah manis nanti ke pernikahan. Artinya kan ada kasih di sana, ada transisi kan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Nah gimana kita harus nunjukin kasih sayangnya itu sama pasangan. Balik lagi tuh tadi Celia sempat bahas bahasa kasih juga kan. Kita harus tahu juga nih kira-kira cara kita mengasihi pasangan kita, bahasa kasihnya dia seperti apa. Mungkin ada yang touch, ada. Mungkin yang service juga bisa. Gitu. Paling itu aja sih kalau dari saya. Berarti kayak PDA tuh bisa, kalau misalnya emang dia dalam hal positif ya bisa jadi berkat. Tapi kalau misalnya dalam hal negatif jadi batu sandungan gitu lah ya. Iya, karena ada juga kan orang yang tujuannya mau pacaran hanya untuk senang-senang aja ada. Hanya untuk melampiaskan, hanya untuk membuktikan sama mantannya kalau dia lebih baik. Langsung sehari abis putus langsung, nih gue udah punya yang baru gitu kan. Ada juga kan, nah itu kan arah yang salah. Karena kan tujuan pacaran itu sebenarnya untuk
mengarah ke hal yang lebih baik lagi, bukan hal yang lebih buruk. Walaupun memang ada orang yang pacaran nggak menginginkan untuk putus, harus putus, ada juga. Artinya kan belajar, tapi kan memang tujuannya awalnya positif, bukan awalnya negatif. Gitu sih. Oke, sharing kita pada hari ini udah selesai. Gimana teman-teman yang udah pantengin dari awal sampai akhir? Terberkati nggak? Nah, oke. Aku mau simpulin sedikit dari pembicaraan kita pada hari ini. Jadi PDA itu nggak selamanya negatif, bisa juga positif. Dimana kita harus mengetahui batasan-batasan dari PDA itu tersendiri gitu ya. Dari cara kita bertindak lah gitu ya. Batasan-batasannya yang tadi kita udah sharingin juga. Kayak gitu. Dan juga tujuan dari PDA sendiri sebenarnya bukan untuk mengumbar sebenarnya, tapi sebenarnya adalah menunjukkan kasih sayang kita kepada orang yang kita sayangi, kayak gitu ya. Cuman beberapa orang mungkin beranggapan itu adalah hal yang buruk, tapi sebenarnya tujuannya adalah hal yang baik sebenarnya. Oke, bagi teman-teman yang menonton video hari ini bisa jauh lebih bijaksana memilih apa yang bisa teman-teman ambil. Dan mungkin bisa menyingkirkan hal-hal yang negatifnya gitu. God bless you teman-teman. Dan juga oh ya jangan lupa untuk teman-teman yang mau sharing-sharing juga sama kita, cerita-cerita juga sama kita, bisa juga klik link di bawah ya. Oke, God bless. Thank you semuanya. Thank you.